Prabowo minta buruh tak banyak tuntut kenaikan upah, Presiden KSPI pendapat keliru. Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak tuh Pak. Untuk orang yang butuh. Untuk orang yang butuh. Jadi bus kalau nggak pakai AC ya sudah. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan? Karena BBM kita dari dalam negeri. Baik. Jadi kita bantu pengusaha. Ya, pengusaha dan kita buruh kau udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha kalau nggak untung. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan apa yang dikatakan Prabowo Subianto merupakan sebuah kekeliruan. Serikat Pekerja merasa pendapat Prabowo Subianto terkait larangan bagi para buruh meminta kenaikan gaji adalah kekeliruan besar karena melakukan kesalahan dalam memberi pernyataan. Ia menyatakan kalau Prabowo adalah pemimpin yang tidak memahami dan tidak berpihak pada kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Menurut Said, pernyataan tersebut bisa jadi dibisiki oleh orang-orang sekitar Capres Prabowo yang patut diduga ingin cari muka kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha. Said turut memaparkan bahwa permintaan buruh terhadap adanya kenaikan upah adalah hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia. Ia mencontohnya bagaimana negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga merasakan hal yang sama. Serikat pekerja di negara-negara tersebut pasti berjuang untuk menuntut kenaikan upah berkala, ungkap Said. Bagi buruh, kenaikan upah ini harus diperjuangkan setiap detik, setiap hari, setiap tahun. Agar ekonomi mereka meningkat sesuai dengan kenaikan harga. Maka wajar juga buruh menuntut kenaikan upah, wajar. Regane mundak terus, beras mundak, apa mundak, upah mundak, yo ngeleh, lapar ya nanti nesu kabeh nih. Lah, tuntutan agar upah naik tidak berlebihan, hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari tok loh. Ini seiring kenaikan inflasi. Nah, upah yang diterima setiap bulan mestinya disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Yo beras, yo minyak, yo lauk pauk dan sebagainya. Nah, karena seiring kenaikan harga bahan pokok, nah tentu saja upah tidak mereka kalau tidak mencukupi yo mesake nih. Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya kan? Tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, ya karena di mata Prabowo menjadi presiden itu ya berkuasa gitu, bukan untuk melayani, bukan untuk membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, enggak gitu ya. Prabowo cuma mau berkuasa. Urusan rakyat, ekonomi apa itu? Rakyat Boyolali yang nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke mall, nggak ada urusan dia nggak ngurusi itu. Dia mau berkuasa gitu. Dan karena selama ini gitu ya, kita juga sebenarnya sudah bisa melihat di Kementerian Pertahanan gitu ya. Ketika dia menjadi menteri, apa coba yang sudah dia lakukan selama 4 tahun terakhir ini? Nggak ada. Dia cuma berkuasa, cuma jadi menteri aja gitu. Soal sumbangsi, soal efek dan perbaikan kepada bangsa ini, omong kosong semua, nol.
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pertanyaan Prabowo itu pun mendapat kritikan dari Serikat Pekerja, Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menilai Prabowo telah melakukan kesalahan dalam menyampaikan pendapatnya. Said menyatakan Prabowo tidak memahami dan tidak mendukung kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Jadi tidak benar dan keliru pendapat Japres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru. Kata Said dalam keterangannya Jumat 10 November 2023. Said menjelaskan bahwa permintaan kenaikan upah oleh buruh adalah hal yang lumrah terjadi di seluruh dunia. Ia memberikan contoh bagaimana negara-negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga mengalami situasi serupa. Menurut Said, serikat pekerja di negara-negara tersebut pasti berjuang untuk menuntut kenaikan upah berkala. Ini, kata dia, dilakukan untuk mencapai kesetaraan ekonomi buruh dengan kondisi yang terjadi di sebuah negara. Kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk partai buruh, adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang atau inflasi dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh, bukan hanya untuk para pengusaha, jelasnya. Lebih lanjut, Said menjelaskan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman atau safety net agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja. Sebab banyak pengusaha yang ingin memberikan upah rendah dan menggunakan tenaga kerja outsourcing. Sebelumnya, Prabowo meminta para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan, sebab Prabowo menurutnya hal itu bisa mencekik pengusaha. Selain itu, Prabowo menyatakan sudah banyak program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama para buruh. Ia mencatat saat ini sudah ada program layanan kesehatan dengan biaya terjangkau dan fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah, lanjut Prabowo, juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat termasuk kaum buruh. Prabowo berjanji jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024, ia akan berusaha untuk menambah program pro rakyat yang fokus pada kelompok miskin dan buruh dengan harapan agar kesejahteraan mereka semakin meningkat. Kita bicara ke pemimpin buruh, kesejahteraan tidak dibayar, subsidi listrik, BBM, sekolah tidak bayar. Kita akan kasih makan siang gratis, kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%, imbuhnya.